70% dari 12 atau 13 itu memilih Gibran dan berpasangan Prabowo. Ya. Termasuk Kalimantan Selatan. Gibran ini bakal mendampingi Pak Prabowo adalah sesuai dengan dukungannya Ya. Projo. Jadi sedikit ulun jelaskan bahwa ini bukan karena dari kita aja loh. Jadi Bang, ulun lihat di jalan-jalan itu banyak gambar Prabowo, gambar Gibran, gono-gono lagi balihonya. Itu siapa yang masang Bang? Ternyata Pak Prabowo punya calon lain? Siap. Seperti MK ini kan kemarin kita cuma mengajukan, kita tidak menggugat, tapi ada beberapa elemen masyarakat atau partai yang menggugat. Seandainya tidak lolos juga, ya kita legowo juga menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Banjarmasin. Berjumpa lagi kita dalam podcast Radar Banjarmasin, masih membahas tema-tema politik di tahun-tahun politik yang semakin hari semakin menghangat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu sejak pengusaha UMKM bergerak di bidang industri sambal. Persambalan. Keren banget Bang lah. Jadi dan sekarang beliau semakin berkembang bisnisnya, ternyata mau mencoba hal baru yaitu masuk ke politik, pemirsa. Kali ini beliau ini sekarang sudah mulai aktif ini ke sana ke sini, lomba-lobby, habis itu ya pokoknya semakin ke masyarakat lah gerakan-gerakannya. Dan Bang Aul ini lihat aja di sini lambangnya, sini ada lambang apa itu? Nah, ini lambang Projo. Ketua pembina kita. Nah, ketua pembina. Pak Presiden Joko Widodo. Mantap, luar biasa. Jadi termasuk jajaran ring 1 lah sudah. Amin. Oke Bang, berarti ini penggemar Jokowi sejati Bang Bos lah? Ya alhamdulillah. Jadi 2019 kita memang tadi kita sudah bergabung. Ya. Banyak kawan itu di grupnya relawan Repnas. Repnas itu artinya relawan pengusaha nasional. Jadi kan alhamdulillah ulun diakui sebagai ketua. Ya ulun bergabung di situ 2019. Tapi kan peran kami di situ cuman anggota. Sampai pada akhirnya mau olah video tadi karena saking pengen ulun ini diangkat, saking pengen ulun itu diangkat, bujur kada lawan Jokowi. Mau olah video tadi di stasiun TV lokal, ulun olah video, dan alhamdulillah 2023 ulun ketemu Sidin. Langsung ketemu Sidin, alhamdulillah. Kayak apa waktu itu rasanya Bang Bos ketemu? Iya, merinding lah, ya kan. Kita kagumi lah kan. Salah satunya juga kan usaha ulun sampai hari ini ya negara istilahnya pada umumnya ya di mata dunia terlihat ya kan dengan adanya KTT, adanya ketegasan Sidin kan dirasakan. Dan ulun sebagai UMKM sendiri kan terbantu. Itulah mungkin awal-awal kita suka sama beliau. Baik, ini kan Bang Bos di tahun-tahun politik ini kan sudah mulai muncul lah figur-figur. Nah, seperti kita ketahui kan anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan. Raka Bumi Raka. Ya, digadang-gadang ini diberitakan mau jadi cawapres dari salah satu capres lah dari Pak Prabowo. Ya mungkin. Gimana tuh komentar? Tanggapannya kita ya. Tanggapan kita ya senang lah karena ini kan sebelum ini diumumkan kemarin kita sudah mengusung. Jadi tepat 6 Agustus 2023 setelah kami bulan Juli menerima mandat dan kami setujui dan kami bentuk 13 kabupaten kota kan di Kalsel itu sudah terbentuk sekitar 10 kabupaten dan kita komperda di tanggal 6 Agustus di Hotel Jelita Banjarmasin. Nah, di situ turut hadir ketua pengurus total semuanya hampir 100-an relawan kita dan kita di sana pun rembuk. Ada nama-nama yang disodorkan seperti acara musra kemarin kan ada beberapa nama. Nah, itu mengerucut. Yang pertama adanya Prabowo, ya kan? Yang kedua adanya Ganjar, yang ketiga ada. Nah, bagi kawan-kawan 10 DPC dan pengurus tadi kita rembukan, yang memilih
Prabowo. Oh, berarti sudah jelas arahnya ke Prabowo. Arahnya ke Prabowo. Nah, untuk wakilnya kita meminta, karena ada pilihan juga, ada Erick Thohir kemarin, ada MD, nah, mengerucut ke Gibran. Nah, jadi hari itu setelah kami mengadakan Komperda, konferensi daerah, ya kan, di Kalimantan Selatan, mengerucut nama, ya kita usung Prabowo dan Gibran. Baik. PG, Prabowo Gibran. PG lah. PG. Bacangan ininya pemirsa PG, Prabowo Gibran. Pencet gas maksudnya. Oh, PG, pencet bro. gas. Pencet gas. Jadi ada Prabowo Gibran tapi pencet gas artinya. Pencet gas artinya. Maju terus di gas. Ya, sesuai arahan Presiden, Ketua Pembina kita. Ya, mungkin pemirsa juga sudah membaca. Saatnya organ relawan panaskan mesin. Waduh. Nah, Mantap. opsinya seperti itu. Untuk di Kalsel, Di Kalsel yang memanaskan Pian nih. Ya hari ini kita setelah saya ini langsung mengumpulkan yang 10 ketua-ketua tadi, karena kan kebetulan alhamdulillah diundang ke Jakarta, ya kan, bertemu langsung ketua umum, langsung sama pembina, dan hari itu kan bertabur bintang, kan, alhamdulillah. Iya. Relawan mana nih yang acaranya dihadiri hampir berapa ketua umum partai, Erlangga, ya kan, si AHY, ya kan, Anies Mata, kan waktu itu kan datang semua itu. Datang semua Bung Bos. Sampai Yusri Ija Mahendra, ya kan. Tokoh nasional. Ketua partai, Iya, ketua ketua umum. partai. Betul. Hari itu kita mengadakan acara relawan, tetapi dihadiri oleh bintang-bintang ketua umum partai. Hari itu, ya termasuk Gibran. Iya. Waktu itu Gibran mungkin karena masih statusnya masih anggota partai, hari itu yang saya sekian langsung ya datang karena diundang, datang langsung keluar, tidak mengikuti sampai selesai. Iya. Nah, Bang, bicara sosok Gibran ini kan masih muda lah. Siap. Habis itu ini baru ada putusan MK sama teman-teman lah. Jadi umur 35 kan bahasanya Kada boleh. kan boleh. Tapi ada opsi lain yang memuluskan langkah Gibran itu supaya jadi wakil presiden lah, bisa mencalonkan itu. Nah, kira-kira nih kalau menurut pandangan Pian, Gibran ini apakah karena ada Anak Jokowinya, apakah memang ya, di Gibran masyarakat kan seperti itu ya kan, dinasti segala macam. Ini kan yang jelas untuk MK ini kan dibuat orang bisa di sana mau mengajukan apapun, kan boleh. Salah satunya mengajukan gugatan, ya kan? Sah-sah saja kan, semua warga negara berhak mengajukan. Tujuannya apa? Memperbaiki konstitusi kan, tujuan akhirnya kan. Nah, kita Projo khususnya ya tidak maksudnya apapun keputusannya ya kita terima. Jadi kita tidak memaksakan lah. Nah, tetapi kan kita lihat kenyataannya bahwa yang dikabulkan itu kan pengajuan yang mahasiswa itu. Ya. Lewat pengacaranya. Ya. Nah, dikabulkan asal dan banyak loh, hampir 20 kepala daerah yang masih muda. Artinya kan bukan hanya buat Gibran itu sebenarnya. Artinya yang lain juga memungkinkan. Yang lain memungkinkan gitu kan. Selama menjabat pernah kepala daerah. Kepala daerah. Nah, saya dapat update langsung ya sekitar 20 ada kepala 20 daerah. lah. Ya kan berarti kan membuka peluang semua bagi kepala daerah untuk menjadi wakil presiden. Baik. Bagi kami ya kenapa Gibran ya karena kita melihat sendiri anak-anak muda sekarang ini kan ada yang jadi CEO ya kan, ada yang memimpin perusahaan yang ribuan, itu kan anak muda semua. Update terbaru yang kita lihat di media juga Ekuador, ya kan, pengusaha pisang masih muda jadi presiden Ekuador hari ini. Ya, artinya peluang anak muda itu besar, jangan dijadikan alat lah, intinya seperti itu. Kan suaranya diambil tapi dia tidak boleh menjadi ya pemimpin atau wakil presiden lah, intinya seperti itu. Artinya yang muda masih punya peluang pemirsa untuk jadi pemimpin negara lah. Kan tujuannya memperbaiki konstitusi. Berapa kan itu bukan hanya dari Projo nggak ada ya. Nah dari PSI kan kemarin kan yang disebut-sebut kan PSI ditolak, MK PSI ditolak. Tapi kan yang mahasiswa itu dikabulkan. Iya. Artinya kayaknya sudah semakin pasti Bang Bos lah untuk Gibran ini bakal mendampingi Pak Prabowo adalah sesuai dengan dukungannya Projo. Jadi sedikit ulun jelaskan bahwa ini bukan karena dari kita aja loh. Ya. Nah, jadi
Komperda ini diadakan di beberapa daerah. Kalau tidak salah kemarin itu sekitar 12. Baik. Nah, 70% dari 12 atau 13 itu memilih Gibran dan berpasangan Prabowo. Ya. Termasuk Kalimantan Selatan. Nah, itu yang kita bawa ke sana dan disambut baik kan 2 hari acaranya tuh dibuka, habis itu ditutup ya. Sudah dikerucutkan. Nah, tetapi kan kata Ketua Umum Pak Menteri Budi Ari, untuk wakil ini kan kita masih menunggu Baik. putusan. Jadi tidak ada deklarasi kemarin. Deklarasinya cuma Prabowo aja. Nah, jadi Bang, ulun lihat di jalan-jalan itu banyak gambar Prabowo, gambar Gibran gono-gono lagi balihonya. Itu siapa yang masang, Bang? Jadi sempat ada beberapa wartawan jualan ulun, ya ulun tegas menyampaikan memang kita tidak ada perintah. Jadi yang setahu ulun, yang ulun dengar itu ada beberapa relawan juga di Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan. Mungkin mereka yang pasang ya Allah alam. Kemarin juga ada kita lihat komentarnya kan Gerindra juga menyampaikan melalui wakilnya bahwa mereka tidak memasang. Jadi ulun kada masang sebagai produksi kada masang juga ya. Mungkin simpatisan lah intinya. Inisiatif. Simpatisan. Oke. Cuman artinya kan menyangkal bahwa itu bukan dari Projo. Betul. Gerindra juga kada. Cuma kan biarkanlah itu. Iya, bagi kami menguntungkan dong. Kada perlu biaya kan. Iya. Kada ada perintah, kada ada biaya kan. Itu kada murah juga kan istilahnya kan seperti itu. Baik. Kan ada simpatisan yang mungkin. Nah kebetulan ini kan setelah Komperda kami itu kan mengerucut memang 2 nama. Ada yang masang itu lalu ya pasti dong kami yang ditanyakan. Ya, kami paham juga. Tapi apa yang kami kabarkan memang buktinya kami tidak ada perintah dan kami tidak ada memasang. Baik. Cuma dari Projo sendiri Bang, Projo Kalsel nih maksudnya ada usaha apa untuk memperkenalkan lagi Gibran. Nah ini, jadi pasca ulun ikut Rakernas kemarin dibuka oleh langsung ketua pembina kita Pak Presiden Jokowi, dan di situ beliau sampaikan bahwa Sidin ini sudah 10 kali ada di Projo ini datang terus gitu kan. Karena kan memang ini ormas yang memang mensupport beliau gitu kan. Baik. Kita diperintahkan setelah ulun rapat hari ini. Oke. Nah, ada nanti. Jadi ada. pacangannya ini ada strategi khusus lah untuk memperkenalkan Gibran ini supaya masyarakat semakin mengenal. Betul. Kiprahnya kayak apa dan lebih ke dua-duanya sih. Kita tanggung jawabnya kan kedua-duanya. Baik. Nah, yang kemarin ulun dengar juga ada kawan-kawan yang sudah deklarasi juga Gibran apa gitu kan. Gibran maju, Gibran kita Gibran apa gitu. Semboyan-semboyannya itu Bang. Sudah mulai dan ulun rumah di Gambut ya. Ulun lewat wah banyak juga pertebaran foto-foto Gibran. Ya kita menyambut baik juga kan. Menguntungkan kan? Menguntungkan, jelas menguntungkan. Baik. Jadi terima kasih lah kalau ada yang mau masang di sini kan. Bukan terima kasih kita kan. Ya kalau kalau Bina kan disampaikan makasihnya. Iya. Siap. Oke, Bang. Ada rencana lah Bang mungkin dari Projo Kalsel nih. Siap. Untuk mungkin dalam waktu dekat ini mendatangkan Gibran kan sebelum hingar-bingar ini terlalu mengarah ke pendaftaran Pilpres itu. Siap. Ada rencana untuk itu lah Bang? Ya kita berharap sih. Yang namanya struktur ini kan ada step-stepnya. Ya. Baik. Kalau memang kita bisa mengajukan beliau ke sini kan ya tambah bagus. Kita bisa mengumpulkan kawan-kawan yang memang mendukung Gibran. Oke. Upaya itu pastilah. Ya kan, jangan cuma ada di baleho kan. Misalnya kami yang pasang kan, otomatis masa gambarnya aja kan harus orangnya datang juga, menyapa langsung masyarakat yang mungkin ya. Ini kita bicara Gibran ini kan belum pasti mendaftar nih, ya kan. Yang jelas lolos dulu. Lolos ini pun bukan hanya untuk Gibran, tapi kan untuk semua kepala daerah yang masih di bawah 40 tahun. Oke. Upaya itu pastilah. Ya, Prabowo Gibran lah, kita Prabowo Gibran lah. Cuma ini kan dari sikap Pak Prabowo juga kan belum mengumumkan Bang lah cawapresnya siapa. Nih Bang, mohon maaf. Kalau nanti misalnya kejadiannya kan sesuai yang diharapkan, artinya ternyata Pak Prabowo punya calon lain. Siap. Seperti MK ini kan kemarin kita cuma mengajukan, kita tidak menggugat, tapi ada beberapa elemen masyarakat atau partai yang menggugat. Seandainya tidak lolos juga, ya kita legowo juga menerima.
Oke. Nanti cuma mengusulkan. Oke. Sifatnya projo tidak menggugat MK itu. Nah sama itu juga seandainya nih Prabowo pasangannya misalkan siapa yang menurut semua partai koalisi bagus, kita terima. Yang penting kan gongnya sudah jelas nih Betul. bahwa kita dukung presiden. Tapi kalau bisa itu kan tidak tanpa alasan kan. Pertama tadi karena anak muda sekarang sudah hebat-hebat loh. Ya kan yang umur di bawah 40 ya. Ya. Bisa membawahi ribuan karyawan, memegang duit bisa miliar, ratusan miliar malah triliunan, ya kan? Betul. Ya. Dengan permainan entah main apa, ya kan? Usaha apa. Nah, ditambah lagi hari ini, ya kan kita tahu sendiri DCT kan sudah keluar. Baik. Ya kan? Pemilih kan sudah jelas bahwa 50% pemilihnya anak muda. Betul. Ya kan? Ya kita beri wadah lah anak-anak muda ini untuk memilih, ya mungkin anak muda juga. Oke. Artinya karena kecewa tadi Bang Lah. Karena kecewa. Kalau misalnya ternyata apa yang diharapkan ya kita tegak lurus. Tegak lurus. Tapi sudah telanjur pasang body itu. Kayak apa dong? Larang lah. Bukan lu yang masang itu tadi. Kembali lagi ya kan. Bukan lu yang masang. Kada rugi ya kan. Oke. Cuma dari secara yang penggemar Gibran inilah mungkin yang sudah pro dengan Gibran, yang sudah banyak berharap dengan Gibran. Begitu mendengar kata jadi kan kecewa, Bang. Ya. Itu kayak apa Projo membisahinya? Iya, ya kita sesuai aturan kita aja lah. Kan nggak bisa dipaksakan ini kan, karena semua kan melalui mekanisme yang ada. Baik. Katanya dinasti. Ya. Ya kan, itu kan cuma ada di mana di Korea Selatan yang kita tahu kan. Kalau di sini kan, ya kalau memang dia dipilih oleh rakyat ya kenapa? Ada. Ya, artinya jangan berpikir wah ini keluarga, bahwa ini memang punya kapasitas ya loh Bang. Terbukti kan, Solo sekarang kan open minded sekarang. Betul. Ya kan ada perayaan agama malah di depan apa kantornya dia, ya kan? Jalan-jalan sekarang keragaman kan. Baik. Itu yang kita ambil baiknya kan. Oke. Bang tadi kan berbicara misalnya Prabowo nih benar-benar mendukung Gibran, sama Gibran nih jalannya ya loh Bang. Jadi capresnya Prabowo, wakilnya Gibran. Nah, seandainya itu terjadi bujuran bahwa pasangan ini bujur-bujur maju, sudah ada mempersiapkan langkah-langkah strategis lah Bang untuk pemenangan Bang, termasuk Projo Kalsel. Ya, kita hari ini rapat, hari ini langsung kita siapkan persiapan untuk memenangkan sesuai arahan DPP kemarin. Kita akan sampaikan strateginya. Ya sesuai instruksi panaskan mesin ya udah kita panaskan mesin. Instruksinya pemirsa panaskan mesin. Panaskan mesin ini baru tunggu PG pencet gas. Pencet kan wah. Ini sudah terstruktur struktur masif sistematis. Artinya belum diumumkan kan belum ada pengumuman. Ini kita podcast nih Bang Bos lah belum ada pengumuman bahwa belum ada yang resmi lah. Pindah partai belum juga. Pindah partai. Coba Projo ini sudah diarahkan untuk memanaskan mesin politiknya. Dan setelah dipanaskan nggak mungkin lah gasnya tuh kendorkan, ditancap tadi di gas ditarik. Ini artinya sudah benar-benar serius. Oke, Bang Alia, selanjutnya nih terkait peluang Gibran ini untuk jadi cawapres. Nah, menurut Pian untuk di Kalsel kan termasuk banyak pemilih muda lah, milenial, golongan milenial. Kira-kira milenial di Kalsel ini sudah sekenal apa sih dengan Gibran itu? Kalau menurut Pian? Yang ulun tahu itu cara kita memperkenalkan itu adalah yang pertama itu kan dikenal dulu. Dikenal tadi kan salah satunya mungkin yang ada baleho-baleho itu kan melalui sosial media, berita-berita MK ini kan namanya juga naik. Dikenal, baru disukai. Nah, disukai tadi itu mungkin salah satunya dia datang ke Banjarmasin. Mau makan dulu, makan sambal acan dulu. Ya. Wah, bujur dong. Sambil ini kan, masalahnya lo Bapak Prabowo tuh makan ini kobukan. Nah, itu bisa disetting di wadah biar. Habis sudah disukai dan datang, mereka menyapa di sini, program-programnya itu bagus. Ya baru nanti kan ada tahap ketiga, dipilih. Betul. Nah itu, yang dua ini yang akan kita, ya strateginya seperti itu. Berarti kita perkenalkan seluas-luasnya
Jadi salah satunya pemasangan baliho itu kan strategi juga itu. Betul. Terbantu banget juga kita. Enggak. Tuh lah. Wah, berarti ini benar-benar yang diusung ini calon muda, bertalenta, punya potensi. Artinya bukan karena abahnya lah, bukan karena bapaknya, ternyata menurut Projo itu. Bebas lah, ya kan. Gibrannya sendiri kan menyerahkan ke masyarakat. Betul. Seandainya saya mendaftar, kata dia, kalau benar saya anak misalnya presiden, akhirnya kan yang mencoblos masyarakat juga. Betul. Itu bukan masyarakat. Beda tadi yang Korea Selatan nggak ada boleh. Masyarakat nggak ada boleh campur kan. Oke. Korea Utara kalau Korea Utara. Ya, Kim itu Kim Nah, Jong itu kan kita Un tahu sendiri lah. Oke. Nah, itu kan itu baru Ya. dinasti, ya. namanya. Jadi masih kalau dibilang dinasti pemirsa jauh Ya. lah. Tuh Korea Utara tuh sudah terbukti benar-benar dinasti itu maksudnya dari abahnya kan ke anaknya jadi presiden. Wajib memasang foto abahnya. Wajib. Habis itu bila kebakaran foto itu dulu yang dikeluarkan. Nah, Bilanya terbakar nah, bisa dihukum. Gitu. Nah, bro. udah. Kita ada kayak itu kan bang negara kita. selama ada Aman lah. Bang Aulia Siap. di Banjar ini di Kalsel ini pokoknya penyambalan sama Iya. Bencang makan. Oke. Yang jelas kan sesuai arahan yang kita usung Prabowo, ya kita pengennya pemilu damai, ya, Siap. pemilu tertib, ya. Dan kami sendiri pun dan ulun pribadi menyampaikan ke bawah dari awal kita bentuk, kita tegak lurus pun kita aja, ya kan? Orang mau ngomongin seperti apa itu pendapat orang lain, kita senyumin aja, tapi jangan sampai mengganggu punya orang, misalnya menjelekkan si A, si B, jangan terpancing. Nah itu bang, riak-riak gangguan itu sudah ada lah bang. Bagi ulun dari awal ulun terjun di politik sudah ada. 2022 kan ulun masuk PSI kan. Oke. Nah, ketua umumnya kan kemarin kan ya siapa itu ya kan. Alhamdulillah hari ini siapa dia kan. Iya. Artinya sudah mulai ada progres. Setiap hari ada yang masuk jadi anggota. Ulun merasakan langsung serangan. Oke. Nah itu, jadi kita sudah terbiasa lah dipadahi. Ya partai lah, partai bocil, ya kan? Partai ganti jelas. Nah ini alhamdulillah ini kan ya ketua pembina kita juga kan. Setiap kali acara beliau hadir juga di situ. Iya. Oke. Bang, ini sorry nah ulun soal PSI karena pian nyinggung PSI tadi kan ketua umum PSI Kabupaten Banjar. Konsepnya ulun bingung. PSI menang BPJS gratis tuh kayak apa caranya? Kita dapat semua partai itu kan harus ada ciri khasnya, ya kan? Apa yang ditawarkan. Yang pertama kan kita berdiri itu ya tidak lain tidak bukan karena Jokowi juga. Beliau menjabat di Jakarta, ternyata Jakarta bisa berubah drastis. Nah disitulah tercetusnya 2016 PSI. Di Projo 2013 ya, ini PSI 2016. Karena melihat sosok beliau yang dari Solo bisa memimpin di Jakarta, itu tercetus PSI dan PSI itu sendiri berdirinya karena beliau, ya kan? Sudah. Kita anggap pemerintahan beliau ini berhasil dan PSI 2019 ikut pemilu, ya kan? Alhamdulillah ada 72 anggota dewan yang ikut dan sampai hari ini tidak ada yang korupsi. Selain ada satu yang bermasalah internal, ya kan? Kita tahu sendiri. Nah, konsep kita anti korupsi di jaketnya ada. Yang kedua, BPJS gratis. Dari mana? Sesuai arahan pusat itu ada dua, ada subsidi BBM yang akan kita alihkan ke sana atau pajak yang akan kita naikkan. Nah, jadi ini bukan yang sementara ini mungkin bagi rakyat ini kita bicaranya untuk semua ya, semua kalangan akan mendapatkan BPJS gratis. Waduh. Nah, jadi caranya tadi dengan mengalihkan subsidi BBM atau pajak, naikkan pajak. Ya nah, ini PSI-nya dikit lah. Namanya partai itu jual kecap ya udah harus nomor 1, nggak ada boleh nomor 10. Boleh. Termasuk beliau ini ya. Mesin tadi kan karena mesin sudah panas harus digaspol. Belajaran juga. Kan kita transisi lah. Betul. Istilahnya tuh di mana keseriusan kita kan di situ, di mana pikiran kita kan akan terbentuk. Nah, Bang Bos, satu lagi pertanyaan terakhir. Seandainya nih Prabowo Gibran ini jadi presiden, kira-kira dampaknya
untuk Kalsel ini apa sih yang bisa kita rasakan positifnya tuh? Yang jelas melalui kami, misalkan kami ada peran penting ya bisa melalui kami penyalurannya. Maksudnya ya harapan warga yang memilih tadi ya kita coba serap aspirasinya juga. Yang jelas ya pengennya stabil lah harga, ya kan kita tahu sendiri. Misalkan BPJS tadi bisa sinkron sama beliau, BPJS-nya gratis. Baik. Karena hari ini kita tahu sendiri bila garing itu ya kan Ngalih minta di handle, dibayari ya kesehatannya, tapi kan kita perlu bolak-balik segala macam. Kan anak garing ya lah. Anaknya simpel kan gue. Anaknya tuh simpel gitu. Simpel, ya kan? Dan gratis. Nah, nah jadi harapannya ya kita pengennya ya Kalsel sejahtera. Ya ayolah kita serap aspirasi. Nanti kita juga akan bergerak sebenarnya selain menyapa juga kita kan mendengarkan lagi. Seandainya menang, ini kan ide juga nih ya lah. Kalau seandainya menang, Sidin ini hendak apa pian, itu yang selalu diterapkan. Pemirsa Radar Banjarmasin sebenarnya banyak yang mau ulun bicarakan sama Bang Aulia ini kan. Beliau ini benar-benar salah satu role model lah bagi ulun ya kan. Oke, cuma karena kita terbatas durasi, mungkin selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Muslah. Oke, baik pemirsa Radar Banjarmasin, ikuti terus Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Perkaya informasi, tingkatkan literasi. Saya Fajar Ridani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.